Riki, kenapa kita kembali ke gubuk ini? Riki tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rik. Lu bawa kompas enggak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar. Riki memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rik. Wah, untungnya gue bawa nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Riki. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak aku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Riki harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Riki sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Riki yang berjalan di depanku, semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rik, pelan-pelan jalannya, kataku. Riki tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Riki menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap tidak ada. Riki! Aku panik, keringat membasahi wajahku. Ku dengar dengkur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah, itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah, tenggorokanku kering. Persediaan air pun sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak, lalu aku berbaring di atas rumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori, seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir, kusorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini. Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu milik Mira. Mira, pelan-pelan ku dekati lengan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu, bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran, kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan, lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gue mau menikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gue kenalin lo sama calon suami gue. Dia ganteng banget loh. Mira menarik lenganku. Enggak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya. Tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku.
Dia membawaku ke rumah buku, tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram, karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, ini calon suami gue. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu cantik. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, punya panjang dan juga bertari. Astaga Mira, ayo pulang. Aku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga aku tarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun, kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tolong, biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengibarkan lengannya dari genggamanku. Pergi, rumah gue sekarang di sini, Ri. Aku tahu, dia sedang dipengaruhi jin. Sadar Mira, sadar. Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. Gue bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silakan aja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggadang tangan dengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira, makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku mengembuskan napas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lu? Ninggalin gue sendirian. Rick, gue cari-cari dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat Rick, si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada aja lu, masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampaknya sedang rusak. Serius Rick? Gue lihat sendiri, lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung, kita cari orang pintar buat bantu Mira.
Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru, Rick. Nanti kita terpisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama, aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab. Dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang kukenal. Rick, lo jalan di depan aja, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh, siap Ri, katanya sambil tertawa. Dari belakang kuperhatikan Ricky, dia lagi-lagi meludah dan tertawa. Tanpa sebab. Rick, lo kenapa sih? Hah? Gue baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky, namun aku tetap waspada. Sialnya, 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti. Sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang kukenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya, kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky, itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD, aku menyipitkan mata. Rick, itu si LD. Kutepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada. Timbal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu. Tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh. Namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky? Bukan. Dia bukan Ricky lagi. Lihat saja, tatap matanya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu. Menyusuri jalan setapak, mengikuti kata hatiku. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia.
"Nek, jalan pulang ke arah mana ya?" Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. "Oh, ocos, ocos," katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, itu ocos." Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. "Kita mau kemana, Nek?" Kesana, rumah," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu, mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tambang orang jahat di wajahnya. Lagi pula kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depan. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar dari langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. "Oh, orangnya nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapina?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, ada tuh." Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. "Ayo cepat masuk," pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela ditutup, aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu cantik yang digantungkan di dinding bilik. "Namaku Abah Sarta, dan ini istriku Sapina. Apa yang terjadi? Sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos, ha?" "Namaku Ori, Bah. Awalnya, aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan, satu persatu temanku menghilang. Mereka semua digondol jin." Abah Sarta menggelengkan kepala. "Apa kesalahan kalian?" "Teman saya mengotori curug putri dengan darah menstruasinya," kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. "Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman, dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka." Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menonjol. "Apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Sulit. Ini sulit." Ia menoleh pada si nenek. "Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku." "Kamu tidak bisa pulang," katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah?" "Karena kamu sudah menjadi milik mereka." "Mereka?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, para jin penghuni gunung ini."
Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya, tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa ku sadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan menangis. Abah Sarta menepuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Mbah. Aku mohon. Dari jendela kamar, muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kau harus pergi dari sini sekarang. Abah Sarta mengusirku. Jangan. Si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini ya, nginep. Dia mengelus rambutku. Bahaya Sapina, kita bisa mati dibunuh Ocos. Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Boleh aku menginap dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan memohon padanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan napas berat. 1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya. Dia menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Ku lepas tas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temaram menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar, bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Eldi, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Kudengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali. Kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak, Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sungguh Nyai. Abah Sarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita ini. Entong ngangguan sesuan pula, kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. Jangan mengganggu mainan saya. Sumuhu Nyai, hampura pula. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin.
Wajahnya putih tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidurku. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Pocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata mempunyai dua mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan.